Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 adalah Pekan Advent yang kedua. Bersama saya, Antonius Rianto dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak ibu bapak sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing, menuntun kami memasuki Advent sampai pada minggu kedua ini. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan hari ini untuk mendengarkan Sabda-Mu, merenungkan Sabda-Mu, sehingga bisa menjadi bekal bagi kami untuk menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent ini kita diingatkan kembali akan kedatangan Yesus Sang Allah yang Maha Kasih. Dalam perikop Injil Matius hari ini dimunculkan dua tokoh besar pembuka jalan keselamatan, yaitu Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Nabi Elia adalah nabi besar pada zamannya, dan Nabi Elia memberikan kesan bagi umat yang percaya kepadanya. Maka ketika tampil seseorang yang cukup besar namanya juga, yaitu Yohanes Pembaptis, umat lalu bertanya-tanya apakah benar bahwa Elia telah datang kembali. Kabar gembira hari ini mengingatkan kita semua bahwa Sang Penyelamat dunia yang kita nantikan kedatangannya itu akan datang dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Maka hanya mereka yang hidup sederhana dan rendah hati yang akan mampu menerima dan memahami kedatangan Yohanes Pembaptis, tentara penyelamat dunia,
maupun kedatangan Sang Penyelamat dunia itu sendiri. Elia baru, yaitu Yohanes Pembaptis, telah datang. Kehadirannya adalah untuk mempersiapkan Mesias, Sang Juru Selamat. Yohanes telah memberikan kabar sukacita tentang siapakah Mesias yang akan datang. Dalam masa Advent ini, mari kita mempersiapkan hati untuk merayakan pesta kehadiran Mesias yang kudus dari Allah. Kita persiapkan hati kita agar kita layak dan pantas untuk menyambut Juru Selamat pada perayaan Natal nanti. Kehadiran Yesus dengan sendirinya melebihi Elia dan Yohanes. Yesus adalah Mesias, Sang Anak Domba Allah yang harus menderita disalib demi keselamatan umat manusia. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk hidup sederhana, hidup rendah hati, hidup dengan sungguh-sungguh untuk siap sedia menyambut kedatangan Penyelamat dunia. Kita jauhkan pikiran-pikiran duniawi, pola hidup boros, pola hidup foya-foya, pola hidup yang tidak peduli dengan orang lain. Mari kita ingat dan perhatikan saudara-saudara kita yang miskin, berkekurangan, yang menderita. Dan selama masa Advent ini, kiranya baik juga diselenggarakan kegiatan Advent antara lain peduli dengan bencana Gunung Semeru. Gunung Semeru yang memuntahkan awan panas yang memporak-porandakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Perlu perhatian dan kepedulian kita. Dengan doa, dengan mengumpulkan uang atau apapun, lalu kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Kita giatkan lagi kepedulian kita selama masa Advent ini di lingkungan kita masing-masing. Dengan segala rendah hati, dengan segala kesederhanaan dan kepedulian kita persiapkan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu melalui Injil Matius. Engkau ajarkan tentang kesederhanaan. Engkau ajarkan tentang kerendahan hati dan kepedulian. Peduli terhadap saudara-saudara kami yang miskin dan menderita. Semoga kami semua dapat melakukan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.